Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Adapun judul yang kami angkat yaitu aplikasi e-commerce Kain Songket Palembang pada Cek Nani HR berbasis web. Di sini saya Nando Yesa Pratama bersama teman-teman saya Agung Saputra dan Darmahas Irfan ingin mempresentasikan kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Tetri Afini MKOM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung. Ini ada pokok pembahasan identifikasi masalah, tujuan, metodologi yang digunakan, tahapan penelitian diagram konteks, data flow diagram, flow chart, Entity Relation Diagram atau ERD, Design Interface. Identifikasi masalah. Salah satu penjual kain songket yang ada di Palembang adalah Cek Nani. Toko ini beralamat di Jalan Kirangga Wirasantika nomor 632, Kelurahan 30 Ilir dan mempunyai pengrajin khusus untuk membuat kain songket Palembang. Terdapat beberapa motif kain songket yang dibuat oleh Cek Nani HR, yaitu lepus, bungo cino, bintang beranti, limar, bungo paci, nampan perak, bungo Jepang, jando beres, dan lain-lain sebagainya. Di mana motif-motif songket tersebut merupakan motif kain songket asli Palembang yang banyak dinikmati oleh masyarakat dan setiap jenisnya memiliki tingkat harga yang berbeda. Sistem penjualan yang digunakan Cek Nani HR saat ini masih secara manual di mana pelanggan harus datang ke toko untuk melakukan pemesanan atau pembelian kain songket dan belum memiliki sistem untuk melakukan pemesanan atau pembelian secara online. Hal ini juga mengakibatkan produk kain songket Cek Nani HR masih sepi pembeli dan dalam pencatatan data transaksi penjualan masih secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Berdasarkan latar belakang di atas, dibuatlah suatu aplikasi pemesanan secara online tanpa harus datang ke toko yang digunakan antara penjual dan pembeli. Aplikasi ini mengembangkan pengolahan data e-komersi pada toko Cek Nani HR sehingga lebih mudah dan pencatatan data penjualan. Nah, di sini ada tujuannya memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan informasi maupun dalam membeli produk yang dijual oleh toko Cek Nani HR. Memberi kemudahan dalam pengolahan data transaksi serta pembuatan laporan. Metode yang digunakan adalah metode prototipe di mana penulisan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, studi pustaka, analisis data, membangun sistem, melihat dan menguji sistem, dan terakhir kesimpulan. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara. Dan adapun observasi, penulisan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat proses sistem yang sedang berjalan di toko songket Cek Nani HR. Lokasi pengambilan data yang digunakan oleh penulis di songket Cek Nani HR yang beralamat Jalan Kirangga Wirasantika nomor 63 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang pada tanggal 13 Desember sampai 20 Desember 2021. Adapun dokumen pendukung. Berikut penulisan dan tampilkan dokumen pendukung berupa foto jenis-jenis kain songket setelah melakukan wawancara dan observasi di toko Cek Nani HR. Nah, di sini ada gambar songket lepus, songket bungo cino. Di sini ada songket jando berais, songket bungo intan. Nah, di sini ada songket tigo negeri, songket limar, songket nago besaung. Baik, akan dijelaskan oleh Saudara Nando. Baik, saya akan menjelaskan flowchart sistem yang sedang berjalan di toko Cek Nani HR. Pada flowchart ini terdapat 3 entitas, yaitu pembeli, pegawai toko, dan kepala toko yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pembeli datang ke toko untuk membeli barang, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran. Pegawai toko memberikan, mengecek ketersediaan barang. Jika barangnya ada, akan diberikan kepada konsumen lalu menerima pembayaran dan membuat nota pembayaran.
Lalu pegawai toko memberikan laporan penjualan kepada kepala toko dan dicatat secara manual. Adapun diagram konteks yang merupakan rancangan sebagai gambaran umum dari sistem secara keseluruhan. Berikut ini merupakan rancangan diagram konteks dari aplikasi e-commerce Kain Songket Palembang pada Cek Nani HR. Jadi dapat saya jelaskan, diagram ini menunjukkan dua entitas, yaitu admin dan pelanggan, di mana pelanggan melakukan registrasi dengan memasukkan email, password, nama lengkap, alamat, nomor telepon untuk melakukan login ke dalam sistem. Lalu admin melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Admin dapat melihat data login dari pelanggan yang sudah terdaftar di dalam sistem tersebut. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan atau pembelian dengan mengisi form jumlah pembelian, kemudian mengecek keranjang yang berisi produk yang sudah dipilih. Lalu pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Bukti pembayaran akan diupload oleh pelanggan. Admin melihat pesanan yang masuk, lalu admin mengkonfirmasi pesanan yang masuk. Pelanggan memberikan konfirmasi jika produk telah sampai. Data flow diagram dari aplikasi e-commerce pada Songket Cek Nani HR merupakan bagian dari analisis interaksi dan menentukan operasi yang akan diterapkan di dalam sistem serta menjelaskan fungsi-fungsi lain secara mendetail melalui DFD level 1 ini. Selanjutnya ada block chart. Block chart berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini adalah tampilan flowchart admin. Bisa kita lihat pada rancangan flowchart admin. Untuk masuk ke dalam sistem, maka admin harus login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, terlihat beberapa menu seperti jenis produk, jasa pengiriman, metode pembayaran, resi pesanan, yang semua itu dikelola oleh admin dan bisa diakses kapanpun. Selanjutnya, untuk rancangan flowchart pelanggan, di mana jika pelanggan ingin memesan atau membeli produk, maka dia harus mendaftar akun terlebih dahulu dengan mengisi data diri yang lengkap. Setelah berhasil mendaftar, pelanggan baru bisa memesan produk dan melihat menu apa saja yang ada di dalam aplikasi. Entity relationship diagram pada aplikasi ini bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan semua relasi antar tabel pada database dan berikut rancangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Darmahas Irfan. Baik, terima kasih Nando atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan desain interface dari e-commerce Songket Cek Nani HR. Yang pertama, rancangan interface beranda. Interface beranda ini digunakan untuk melihat macam-macam produk yang dijual pada web Cek Nani HR. Dan yang kedua ada rancangan form interface login yang digunakan untuk memperkuat dan mengamankan sebuah halaman akses. Yang ketiga ada rancangan form interface daftar untuk mendata dari data diri pelanggan sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, rancangan form interface keranjang digunakan untuk melihat produk yang telah dipilih agar dapat ke tahap selanjutnya, yaitu membuat pembelian. Yang kelima, rancangan form interface daftar pembelian yang digunakan untuk melihat dan melihat data konfirmasi produk pembelian. Berikutnya ada form interface home admin, digunakan hanya untuk tampilan selamat datang di toko Kain Songket Cek Nani HR. Di dalamnya ada transaksi, produk, data, dan user. Selanjutnya, rancangan form interface data transaksi digunakan untuk melihat data konfirmasi jika yang membeli produk atau sudah melakukan pembayaran. Yang kedelapan, rancangan form interface input data produk digunakan untuk menginput produk-produk baru yang ada di toko Cek Nani HR. Selanjutnya, rancangan form interface input jasa pengiriman digunakan untuk menginput jasa pengiriman barang yang dibeli oleh pelanggan.
Yang ke-10, rancangan form interface input jenis produk. Di sini fungsinya admin akan menginputkan sesuai jenis produk yang telah ditentukan seperti songket, kemeja, souvenir, dan jemputan. Yang ke-11, rancangan form interface input metode pembayaran. Pada halaman metode pembayaran yang akan diinput oleh admin agar pelanggan dapat membayar melalui bank atau transfer. Lalu bukti pembayaran tersebut dapat diupload ke dalam sistem. Yang terakhir, rancangan form interface input data user admin. Interface yang terakhir ini fungsinya untuk menambahkan user ke dalam database, lalu dapat memilih level user sebagai admin atau pelanggan. Adapun user interface dari website sementara yang kami buat, di sini ada menu beranda atau menu home. Isinya hanya ucapan selamat datang pada website Songket Cek Nani HR, dan ada tulisan selamat berbelanja yang berjalan dari kanan ke kiri dan dari bawah ke atas. Selanjutnya ada tampilan menu produk. Di sini ada produk-produk Songket yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Agung. Salah satunya ada Songket Bungo Cino, yang dimana untuk produk sendiri apabila diklik gambar akan muncul keterangan detailnya. Tapi untuk contoh desain interface di sini kami tidak melampirkan halaman tersebut. Selanjutnya, yang terakhir kami akan membacakan implementasi sistem di toko Cek Nani HR, yaitu dengan adanya sistem baru ini diharapkan toko Cek Nani HR dapat lebih mudah mengelola pesanan dan laporan melalui form login untuk akses masuk, kemudian ke halaman tampilan admin yang berisi data transaksi, input produk, input jasa pengiriman, input jenis produk, input metode pembayaran, dan input user. Bagi pelanggan dapat lebih mudah untuk memesan produk yang pasti, karena tidak perlu lagi datang ke lokasi. Cukup melalui website dengan cara meregistrasi, login, lalu memesan barang, dan mengisi data diri. Setelah itu baru melakukan transaksi pembayaran. Sistem lama yang dilakukan di toko Cek Nani HR harus memesan sendiri, datang, atau pemesan harus datang sendiri ke lokasi. Untuk admin sendiri harus melayani satu persatu pesanan dan pertanyaan dari pelanggan mengenai produk yang dijual. Selain itu, pembuatan laporan masih ditulis secara manual dalam buku. Dan jika aplikasi ini diimplementasikan ke toko Songket Cek Nani HR, akan berdampak baik untuk penjualan toko dan mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan setiap saat. Terima kasih. Demikianlah presentasi rekayasa perangkat lunak dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Vini selaku dosen pengampu. Kami akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.